Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun sahabat Citarum, wargi Jabar, gimana kabarnya? Kita ketemu lagi di podcast Ngonci, ngobrolin Citarum. Dan sekarang Sani berada di kantor DLH Provinsi Jawa Barat langsung dengan Ibu PLT Kepala Dinasnya, Ibu Nita Nilawati Wala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Di tengah kesibukan Ibu kita ganggu sedikit Bu ya. Nah Sobat Citarum, kita akan ngobrolin tentang Hari Peduli Sampah Nasional ya Bu ya, di tahun 2025. Nah kalau 2025 nih Bu, HPSN seperti apa sih Bu untuk di tahun ini? Nah, kalau di tahun ini sebetulnya lebih, kalau dari sisi saya ya melihat bahwa dari sisi regulasi ini pemerintah pusat itu menjadi fokusnya di TPA kita. Oke. Ya, TPA seluruh Indonesia ini masih sistem lebih banyak ke open dumping. Ini menunjukkan bahwa peradaban kita masih belum bagus. Iya. Itu satu ya, poin dari regulasi. Kedua, kita mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan satu pengurangan sampah dari rumah. Dan sebetulnya ini sudah kita lakukan, tapi memang kita belum naik kelas. Kalau saya bilang belum naik kelas, karena ya itu tadi. Ini terbukti bahwa kita masih perlu TPA. Nah, harusnya kan targetnya nasional di 2030 kalau nggak salah ya, kita sudah tidak perlu lagi TPA. Artinya pengurangan dari hulu ini sudah harus berhasil. Itu. Jadi ini menarik, di 2025 ini adalah ajang kita untuk bisa mengajak seluruh elemen, mulai dari masyarakatnya, kemudian pelaku usahanya, ya untuk bisa melakukan pengolahan sampah dari sumbernya. Di kawasan harus bisa menyelesaikan. Di masyarakat mulai bisa menyelesaikan sendiri itu. Oke Bu, tadi menarik kalau di Indonesia itu kata Ibu TPA-nya itu masih open dumping nih Bu ya. Kok bisa Bu masih open dumping, menurut pendapat Ibu seperti apa sih Bu? Ya kalau menurut aturan kan harusnya itu sanitary landfill ya, atau ada yang lebih ini lagi kita memanfaatkan dengan RDF. Nah ini juga memang hampir semua, mungkin kalau dihitung 80% lah ya, TPA kita ini masih seperti itu. Artinya ini yang memang harus dibenahi. Jadi kasus untuk kasus Luwi Gajah ini harus menjadi momen penting dan semua harus ikut gitu ya melakukan perubahan. Jadi bukan dari sisi pemerintahnya saja, tapi juga dari sisi masyarakat, terus legislatif, eksekutif juga ikut ya, karena memang ini harus keterlibatan kesemuanya. Gitu. Memang seperti apa sih Bu permasalahan sampah umumnya di Jawa Barat sendiri nih Bu? Satu, kalau dari sumber ya, kita dari 10 tahun ke belakang mungkin sudah menggaungkan pemilahan gitu ya. Tapi pemilahan yang 2 jenis saja, organik anorganik, sampai hari ini masih belum semua ya Bu? Belum semuanya. Kalaupun ada, tapi tidak konsisten. Betul. Nah ini juga, itu dari sisi ini ya. Kemudian setelah dari sumbernya terpilah, kalau terjadi pemilahan, si pengangkutnya, apakah ini juga sudah ada? Ya, dari perilaku pengangkutnya, kedua sarana prasarananya itu juga menjadi penting ya. Jadi kita tidak hanya menyelesaikan di hulunya, di tengah pada saat proses dari sumber ke TPS-nya itu juga memang sudah tersedia, sudah siap si pengangkut dan sarana prasarananya. Jadi mekanisme untuk pengangkutan organik kapan, kemudian anorganik kapan. Nah kalau di luar kan mungkin sudah ada 9 jenis bahkan lebih betul. Sampai kertas kapan harus diangkut, botol kapan diangkut gitu ya. Nah ini juga kita belum sampai ke situ mekanisme pengangkutan sampahnya ya. Nah ini juga PR besar buat kita semua bahwa mengedukasi dari hulu, tengahnya juga itu benar-benar sudah siap ya seperti itu mungkin. Sebenarnya Bu yang mengatur itu semua sebenarnya siapa sih Bu? Maksudnya sampai jenjang paling bawah kan belum secara menyeluruh ya Bu ya untuk melakukan tadi pemilahan 2 itu. Sebenarnya kita harus acuannya ke siapa nih Bu sebenarnya, masyarakat sendiri gitu? Di undang-undang sampah kan sudah ada, cuma memang undang-undang sampah ini belum tersosialisasikan kalau saya lihat ya, harusnya ini sudah bisa menjadi salah satu role ya, semuanya bisa sampai.
bahwa kita punya undang-undang sampah loh. Ya, masyarakat kalau kita tanya mungkin nanti buat Deskes Haji ya. Kalau di perkotaan yang harusnya semua perkotaan sudah paham, ternyata tidak juga semua. Artinya informasi kaitan dengan regulasi ini belum sampai 100%. Itu PR lagi buat kita. Bagaimana mau kita bisa mencapai target tadi? Nah, regulasinya saja tidak sampai kepada si pengguna ya artinya si sumbernya. Kalau sumber ini tadi sudah sampai mau enggak? Gitu ya. Ya sampai belum tentu mau gitu kan. Artinya kalau sudah sampai itu perlu lagi edukasi untuk bisa melalui. Sudah diedukasi belum tentu juga mau. Artinya harus ada reward dan punishment. Nah, ini juga tahapan seperti ini mungkin perlu kita kencangkan kembali supaya di tahun 2025 ini adalah perbedaannya gitu ya. Bahasa harus lebih digaungkan lagi ya Bu ya untuk di tahun ini. Perbedaan dari tahun 2024 HPSN-nya apa nih Bu? Yang paling kayaknya beda deh sama tahun lalu sama tahun ini gitu HPSN-nya. Kalau tahun ini mungkin ada lomba ya. Nah, lomba ya benar-benar. Lomba untuk inovasi ya Bu ya. Inovasi dari semua ASN boleh, dari masyarakat boleh, dari pendidikan boleh. Artinya kita ingin melibatkan semua. Ya bahwa ada kepedulian. Nah, harapannya dari peserta ini bisa memberikan satu informasi lah seluas-luasnya ya untuk kaitan dengan pengolahan sampah ya, mulai dari hulu sampai hilirnya seperti itu. Itu tuh lombanya terkait tentang 1 Minute Innovation for Solid Management ya Bu ya. Mungkin boleh secara singkat Bu, seperti apa sih perlombaannya mungkin buat Sobat Citarum Margi Jabar yang mau ikutan begitu dan belum sempat daftar, boleh secara singkat boleh? Ya, jadi 1 Minute Innovation for Solid Waste Management in West Japa ini merupakan penyajian konsep ya dari inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan akademis, dalam menerapkan kajian ilmiah itu juga bisa. Jadi mungkin banyak juga riset-riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang belum terpublikasikan. Ini bisa disampaikan. Dan inovasi-inovasi ini kadang-kadang kita jadi ada inovasi tapi masih tersimpan di dalam box. Pengertian di dalam box ini tidak disampaikan, dipublikasikan. Padahal inovasi ini bagus. Nah, harusnya kan inovasi bukan hanya untuk yang bersangkutan yang menciptakan, tapi bagaimana implementasi ini bisa dilakukan di masyarakat itu ya. Jadi boleh ya untuk kalangan mahasiswa ya Bu ya, apalagi yang yang bersemangat inovasi, ya, bisa diajak ikut nih untuk memberikan kontribusinya mungkin kepada Jawa Barat lah ya. Bagaimana sih pengolahan sampah yang baik gitu ya. Ada hadiahnya nggak Bu? Ada dong. Menarik ya Bu ya. Mungkin bisa pantengin Instagramnya DLH Jabar ya Bu ya untuk info selanjutnya. Nah, kalau kegiatan rangkaiannya apa aja nih Bu HPSN di tahun ini selain lomba tadi? Ya, kemarin kita di Rakor sudah ya. Jadi minggu ini ada webinar. Kemudian lomba ini sudah mulai ya supaya proses ini bisa berjalan. Penyaringannya harapannya sebanyak-banyaknya semua ikut sehingga kita ini bisa sebetulnya kaya lah ya, inovasi-inovasi tinggal lewat lomba ini kita bisa dapat. Dan ini kemudian masing-masing daerah bisa punya kearifan lokal ya dari hasil-hasil tadi riset-riset yang ataupun inovasi dari kaula muda mungkin ya, dari perguruan tinggi, ini bisa kita kolaborasikan. Saya pikir bukan hanya tugas pemerintah tapi semua kawasan, semua lini lah ya, dari perguruan tinggi, dari anak generasi muda untuk bisa ikut memikirkan bagaimana sih menyelesaikan masalah sampah kita ini. Jadi masyarakat umum juga boleh ya Bu ya, 27 kabupaten kota di Jawa Barat ikutan. Betul. Wih, mantap. Goalsnya apa nih Bu? Harapannya biar orang ikut lomba ini tuh apa nih Bu? Ya, harapan dari kita ya bahwa sampah ini adalah menjadi tanggung jawab kita. Nah, kalau sudah tertanam ini menjadi tanggung jawab kita, artinya semua akan ikut memikirkan. Nah, kalau sudah semua memikirkan, insya Allah ya, goalnya di 2000 atau 5 tahun lagi kita ini udah bebas dari sampah. Amin ya Bu ya. Gitu. Jadi persoalan sampah ini tidak lagi menjadi
cerita ya, tapi adalah sebagai satu sejarah aja. Iya. Oh dulu ada Lewi Gajah, oh dulu kita pernah di sini ada Bandung Lautan Sampah. Nah itu kan hanya sebagai sejarah saja Iya. dan tidak terulang lagi. Harapannya itu. Dan nanti acara puncaknya di TPL Lewi Gajah ya Bu ya? Ya, Ex TPL Lewi Gajah. ya. Itu kenapa dipilih tempat itu Bu? Karena tahun ini adalah 20 tahun Oh 20 tahun ya terjadinya maksudnya? tragedi Lewi Gajah. Artinya kita harus mengingat kembali selama 20 tahun ini ternyata kita masih belum bisa. Iya. Nah, ini harus menjadi satu teguran lah ya. Kita mengembalikan acara HPSN di Lewi Gajah ini adalah satu teguran kita untuk kita harus bisa lari nih ya. Memilah dua jenis sampah ini harus sudah bisa selesai dong di 2025 harusnya. Nah, jadi kami mengajak semua warga Jawa Barat untuk peduli karena sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Jadi mari kita kurangi tadi kita untuk mengurangi sampah ya dengan menggunakan tadi yang bukan sekali pakai tapi untuk yang berulang-ulang. Kemudian food waste juga ya makanlah secukupnya, jangan mengambil makanan yang nafsunya kita. Iya, betul. Ya, kalau kita makannya cuma ya misalnya 2 sendok misalnya tapi habis, nah itu kan bagus. Nah kita ini Indonesia atau Jawa Barat juga ya terkenal juga nih sisa makanan yang paling besar ya kontribusinya. Artinya bentuk rasa syukur kita ini masih belum tinggi gitu ya. Nah mudah-mudahan dengan memperingati HPSN ini di Lewi Gajah mengingatkan kita kembali dan kita kembali mengejar keterlambatan kita dalam perbaikan pengelolaan sampah di Jawa Barat. Hari HPSN ini karena di bulan Februari di akhir ya Maret ini kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Artinya kita sama-sama nih menggerakkan satu gerakan makan secukupnya. Terus lebih baik kita sodakohkan uang makanan kita yang lebih ini untuk yang membutuhkan saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu.